Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, fa naftah as-safhata al-wahidata والسبعين. الفصل الثاني. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. الفصل الثاني, bagian yang الثانية عشرة. الفصل الثانية عشرة, bagian ke-12. I'jazul Quran. I'jazul Quran. I'jazul Quran. Ayyadallahu anbiya'ahul kirama bimu'jizatin tadullu ala nubuwwatihim. Allah menguatkan para nabinya yang mulia dengan mukjizat-mukjizat, ya. Tadullu ala nubuwwatihim, yang menunjukkan mereka itu beneran nabi, atas kenabian mereka, menunjukkan kenabian mereka. Faja'alan nar, contohnya adalah menjadikan api. Allah menjadikan api muhriqata, yang harusnya bisa membakar. Api yang membakar itu menjadi bardan, dingin. Oh, enggak membakar, malah dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan malah selamat, ya. Api itu malah menyelamatkan ala Ibrahim, dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Seperti itu. Kalau di orang soleh namanya karomah, gitu. Kalau para nabi namanya mukjizat. Kalau orang soleh namanya karomah. Seperti para tahanan Suriah itu, ada yang mereka merasakan ketika disiksa oleh tentara Bashar al-Assad, mereka merasakan kayak dipijeti, pasti digebuki gitu, biasanya loro. Nah, pas dia tawakal pada Allah, dia banyak zikir dan tidak takut lagi sama siksaan, justru malah saat tidak takut itu dia tidak takut sama manusia, saat itulah pecutannya serasa pijetan. Itu kejadian nyata di zaman ini. Ala Ibrahim. Nah, kalau di zaman Nabi itu mukjizat namanya. Jadi siapapun keajaiban itu bisa datang atas izin Allah, namanya karomah. Kalau orang soleh. Kalau orang bejat, orang jahat, namanya apa berarti? Istidraj. Nah, jadi ada 3 jenis keajaiban. Kalau ke Nabi mukjizat, ke orang soleh namanya karomah. Kalau ke orang bejat namanya apa? Ya, istidraj. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri kita dengan keajaiban kita. Kalau kita orang bejat, nggak bisa, meskipun kita hebat. Nah, itu ada kemungkinan istidraj. Kalau kita orang soleh, insya Allah soleh, nah silakan untuk memotivasi. Gitu. Kalau kita melakukan kebejatan kok selamat gitu ya, wah aku umpamane kabur saka pondok, wah nyemplung kali banjir selamat, nah ini istidraj. Terus diajarkan ilmu itu ke adik-adik kelasnya, ternyata Kelly adik kelasnya, kan jadi bahaya, dikiranya karomah wali. Kemudian wa Musa Musa, maksudnya a'tallahu Musa. Kan tadi ayat Allah ini wa a'tallahu
Musa. Allah memberikan kepada Nabi Musa tis'a ayatin, 9 mukjizat bayyinatin. Ayatin mu'jizatin bayyinatin. Ya. Jadi Allah memberikan Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas, terang beneran. Sebenarnya di Quran ada sekitar 16 mukjizat Nabi Musa, 16 keajaiban di zaman Nabi Musa ya. Tapi yang disebut dalam Al-Quran 9, maksudnya disebut angkanya 9. Kalau diteliti itu ada 16 sebenarnya, tapi angka yang disebut 9 karena memang biasa ya seperti itu ya. Jadi menyebutkan sebagian tidak berarti menafikan yang lain gitu. Kamu punya berapa ini? Punya berapa pulpen? Saya punya 2, padahal punya 10. Maksudnya ya 2 itu diantaranya ada 2. Yang paling keren itu 2, yang lain biasa-biasa aja. Nah ini mukjizat yang ini ikhtilaf antar ulama. Kenapa kok? Apa hikmahnya 16 kok disebut 9? Ada yang menyebutkan tadi 9 ini yang paling penting gitu. Yang lain cuma biasa aja. Minhal asa, diantaranya, diantara ke-9 itu atau ke-16 itu adalah al-asa, yaitu apa namanya, tongkat. Wal qummalu gitu ya. Al qummalu alias qamlun, qummal. Jumlahnya banyak soalnya. Qamlun 1, al qummal banyak. Al qummal itu menjadi siksaan tersendiri alias kutu busuk. Ya. Tumo tapi yang awak. Atau ini yang lebih gede dari tumo, namanya apa? Tinggi, apa? Jadi di badan-badan gitu, gatel banget. Itu salah satu isian dari penjaranya Bashar Assad di Suriah itu kutu-kutu kayak begini, al-qummal. Qaml itu banyak banget di penjaranya Suriah Bashar al-Assad itu. Tahanan-tahanan di sana, mites si tumo itu dari 50 sampai 150 ekor setiap hari. Selama berapa? 11 tahun, 13 tahun. Dan itu merusak kulit mereka. Lama-lama kulitnya jadi rusak, sehingga harus dirawat oleh dokter. Makanya mereka punya semboyan kullama nadijat juluduhum adalnahum juludan ghairah, pakai pak dokter. Parah mereka. Itulah kejamnya mereka. Jadi mereka menyiksa orang-orang itu dengan qaml ya, karena di bawah tanah, jadi kan tumbuh subur, beranak pinak. Kayak yang ada di rambut tuh loh, tapi itu di badan. Wadhafadi'u, yaitu para apa? Kodok-kodok. Wal jaradu, belalang. Itulah mukjizatnya yang mengganggu Fir'aun. Dan itu diterapkan untuk mengganggu kaum muslimin di Suriah, yaitu qaml. Terus wa a'tallahu Isa ibra'al akmahi wal abrasi. Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Isa mukjizat, yaitu bisa menyembuhkan apa? Bisa menyembuhkan apa ini? Kusta dan ya, buta dan kusta. Al-akmaha wal abras, berarti buta dan kusta ya. Jadi penyakit kulit dan penyakit kebutaan. Wa a'ta sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Insyiqaqal qamar, terbelahnya bulan. Kemudian ada lagi wa naba'al ma'i, yaitu memancarnya air min baini asabi'ihi, dari di sela-sela jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah ada mukjizat seperti itu. Wa ghairiha, dan lain sebagainya, terbelahnya dada, dicucinya jantung beliau. Lakinna hadhil mu'jizati, tapi mukjizat yang tadi disebutkan di atas
kullaha mu'jizatun muaqqatatun. Semuanya mukjizatnya hanya sementara alias bisa hilang. La talbathu an tazul. Ya. La talbathu an tazula atharuha. Jadi tidak lama akan menghilang bekasnya. Tak lama. La talbathu an tazula akan menghilang bekas-bekasnya. Ya. Ba'da hinin, setelah beberapa waktu. Suatu saat nanti akan menghilang juga kisah-kisahnya. Wa katsiran ma yunkiruha man lam yaraha. Dan nanti banyak yang mengingkarinya bagi mereka yang belum pernah melihatnya. Jadi sudah dikira dongeng, ya kan? Seperti ada orang-orang kekinian, sok-sok kekinian yang mengatakan Quran itu dongeng. Dia sudah belajar filsafat, sudah belajar tafsir, dan akhirnya udah hafal Quran, akhirnya dia mengingkari dan mengatakan kisah-kisah Nabi di Quran itu ya cuma dongeng, ya persis asatirul awwalin. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Benerlah Al-Quran kalau ada orang kayak gitu. Kalau nggak ada dia, kita mungkin nggak percaya Al-Quran. Biarin aja, dia termasuk dari bagian untuk ibrah. Ma yungkiruha man lam yaraha. Akan diingkari seperti si itu Umaila itu. Dia mengingkarinya. Walidza faqad syaa Allah taala ay yu'tiya nabiyyahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak faqad syaa untuk memberikan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, wa huwa khatamul anbiya, dan beliau adalah penutup para nabi wal mursalin, para rasul, mu'jizatan khalidatan la tafna. Ya, mukjizah yang khalidah, yang kekal, mukjizatan khalidatan, yang kekal abadi, la tafna, tidak hilang, alam marril usur, meskipun berlalu masa-masa itu, berlalu zaman-zaman, dia tidak hilang. Wala yastati'u aqilun ayyunkiraha, yang tak bisa orang yang punya akal mengingkarinya. Nah, berarti kalau ada yang mengingkarinya, dia nggak punya akal. La yastati'u aqilun, orang yang berakal nggak mungkin bisa mengingkari mukjizat Al-Quran ini, kecuali dia orangnya nggak ilmiah, baru ya, orangnya tidak ilmiah itu baru. Contoh orang yang nggak ilmiah gini, kan mereka bertanya gini, buktikan kalau Al-Quran itu benar, buktikan kalau Allah itu ada, kan gitu. Jadi ada pertanyaan itu deduktif, induktif, ada juga ternyata induktif, deduktif. Balik ditanya, ya, buktikan kalau Allah nggak ada. Gitu. Coba antum bisa nggak membuktikan kalau air yang mengalir ya dari atas ke bawah ini ya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngalir aja dari atas ke bawah, itu nggak ada sumber air di sana, nggak ada ini, bisa nggak membuktikan? Bisanya apa, darah ini mengalir, kenapa darahnya nggak berhenti ya, kenapa kok mengalir? Emang kita nyuruh jantung kita berdetak, jantung berdetak, berhenti bentar, nggak bisa ya. Nah ini kan buktikan kalau ini jalan sendiri gitu. Sementara ketika dia disodorin lukisan yang indah, selalu jawabannya apa? Nggak mungkin ini terjadi sendiri, lukisan ini mesti ada yang gambar. Bagaimana mungkin hal yang lebih besar dari lukisan dia mengingkarinya? Padahal lukisan yang sederhana aja dia bilang ini mesti ada yang gambar. Nah ini bukan lukisan, ini asli. Seperti itu. Maka orang berakal itu nanti antum tanyanya begini, buktikan Allah itu nggak ada, buktikan Tuhan itu nggak ada, coba buktikan. Semua keteraturan ini adalah bukti. Kalau mereka tanya buktikan adanya Tuhan, kita tanya juga buktikan Tuhan itu nggak ada. Ya nggak ada buktinya. Ya udah nih tak kasih lukisan nih, silakan. Ini nggak ada yang gambar loh. Nggak mungkin mesti ada yang gambar ini, ya kan? Mesti nggak mungkin, pasti.
Fa'atahu mu'jizatal Quran, maka Allah memberinya Nabi Muhammad SAW, memberi Nabi yaitu mu'jizat Al-Quran alladzi takaffala lahu bihifdhihi, yang ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung penjagaan Quran itu. Takaffala lahu bihifdhihi alias Allah yang menjamin, Allah yang menggaransi, ya kafalah, Allah yang menggaransi keterjagaan Al-Quran. Bihifdhihi, Allah menggaransi Quran ini selalu terjaga, tidak bisa dibantah. Kalau cuma berasumsi bisa, ya berasumsi bisa. Oh nanti tiba-tiba kalau tiwas kita ibadah ngoyo-ngoyo, ternyata akhirat gak ada, kena prank dong kita, maunya begitu. Itu ada itu teorinya tuh dalam filsafat, saya lupa namanya. Jadi ada teori ya yang nanti ada kemungkinan. Lah engko nek tiba-tiba akhirat renek piye? Ya kita juga begini. Lah nek engko enek akhirat terus gimana nasib kamu? Mending daripada sama-sama kena prank, susah dulu di dunia kan enggak apa-apa. Siapa tahu ada akhirat gitu. Ini bukan kita ya, itu aki untuk mereka maksudnya. So pengertian akhirat. Nek enek kan ada selamat. Wis beriman, beribadah sudah. Gitu. Daripada santai-santai, tiba santai-santai, ternyata enak tenanan ya akhirat. Kan itu jadi kacau nanti. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fima akhrajahu, yang di takhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi pun illa kecuali u'tiya ma mithluhu, kecuali dia amanah alaihil bashar, kecuali dia diberikan ya sesuatu yang intinya dia menjadi aman dari manusia, dari serangan manusia ya. Tidaklah seorang nabi pun kecuali Allah berikan sesuatu yang dia aman dari bantahan manusia, aman dari serangan bantahan manusia. Contohnya apa? Dikasih tongkat, kan aman dari Fir'aun ya kan? Amanah alaihil bashar. Jadi kecuali orang-orang itu akan beriman kepadanya, kepada mamithluhu, itu mukjizat tadi ya. Jadi tidaklah seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang orang-orang akan beriman kepadanya. Wa inna makana alladzi utituhu wahyan, dan hanya saja yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Jadi kalau yang lain itu mukjizat biasa, maka yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu. Auhahullahu ilayya, yang wahyu itu Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju an akuna, maka aku berharap bisa menjadi nabi yang aktsarahum tabi'an, paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nabi itu berharap paling banyak pengikutnya. Karena Nabi Nuh itu ya sudah 950 tahun berdakwah, hanya tidak pasti riwayatnya, tapi ada yang menyebutkan 10 orang saja dan 40 orang maksimal. Dalam tafsirnya begitu. Masa 950 tahun cuma dapat segitu? Nah, umat Nabi Muhammad ini banyak banget kan, miliaran mungkin ya. Atau kalau sejak zaman Nabi sampai sekarang banyak banget lah ya pokoknya. Atau itu. Tapi kadang saya sedih juga kalau membaca hadis yang sesungguhnya nanti yang masuk surga hanyalah sepertiga penduduk dunia dan jumlahnya hanya 70.000. Dihitung aja ini katut orang gitu. Maka ulama ada yang mengatakan 70.000 ini semoga bukan jumlah beneran, tapi hanya kayak Arba'in An-Nawawiyah, menunjukkan banyak gitu aja. Jumlahnya kan enggak 40 toh, 42, 43. Ada 70, maksudnya adalah banyak banget lah pokoknya. Contohnya gini, antum bilang, lah kui
mbok coba ping 50 buntet ra bakal iso. Maksudnya apa 50 kali? Iya kan? Gitu loh, harapannya ulama begitu. Ada hadis yang masuk surga hanyalah 70.000 orang. Itu pun sepertiga dari penduduk dunia. Wah, lah iki tabiin wae piro jumlahe? Sahabat berapa lah dhewe iki? Nomor berapa juta ini? Nah, semoga saja itu menunjukkan banyaknya 70.000 itu. Seperti orang bilang bahwa mbok coba ping 50 buntet. Maksudnya orang ping 50, tapi ya oke-oke ora bakal iso. Jadi semoga Nabi beliau berdoa menjadi paling banyak, memiliki pengikut paling banyak pada hari kiamat. Kemudian al-maqsudu bi'ijazil Qur'anil Karim. Maksud dari i'jazul Qur'an. Yuqsadu, yang dimaksud bi'ijazil Qur'ani dengan i'jazul Qur'an. I'jaz itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, alias artinya melemahkan, ya. Melemahkan. Yakni adamul qudratil bashari ala ayyatu biqur'anin mithlihi. Maksudnya adalah tidak adanya kemampuan basyar, manusia, ala ayatu, untuk membuat atau mendatangkan bi Qur'anin, seperti Quran, mithlahu, yaitu seperti Al-Quran, fihi, yang di dalamnya berupa as-sifat, sifat-sifatnya seperti ayat Quran, tidak bisa. Ya, apa sifat ayat Quran itu? Ada yang mau menyebutkan mungkin? Contohnya, kullum fi falaki yasbahun. Sifatnya apa? Itu. Sifat asy-syams, al-qamar, al-lail wan nahar, itu sifatnya apa? Berputar, ya kan? Selalu berputar. Sementara kullun fi falak, kalau dibalik dari belakang ya berputar, dari depan ya bisa berputar-putar. Nah, sifatnya kayak gitu bisa enggak kita bikin sebuah perkataan yang bisa berputar-putar sesuai realita berputar-putarnya benda tersebut. Kan susah ya. Nah, itulah sifatnya. Antum bikin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, akhirannya al. Sejarahnya pernah terjadi, ya, menunjukkan besarnya kekuatan, yaitu gajah yang dikalahkan dengan burung yang kecil. Gitu. Makhluk yang kecil bisa terbang, dikalahkan cuma sama kayak gitu doang. Bisa ndak kita bikin? Kan susah juga. Ada kejadian begitu pernah terjadi, indah bahasanya. Susah. Paling kita bisa bikin indah bahasa tapi hayalan, gitu kan? Yang disukai oleh orang-orang Indonesia itu indah-indah, lagu-lagu yang indah-indah, tapi itu gombal dan tidak diamalkan. Ya. Maka Allah meringatkan para syu'ara di surat Asy-Syu'ara, ya. Wa annahum yaquluna ma la wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Jadi mereka para syu'ara itu, nah ini karena orang Arab itu penyair, jadi kita harus tahu. Juz 20 Asy-Syu'ara iki 20. Nah ini 21 ya. Nah, ini Asy-Syu'ara. Yang akhir-akhir. Nih. Innahum hal unabbiukum ala man tanazzal. Nah ini
wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Hobinya para penyair itu datang ke lembah-lembah gitu loh. Galang apa namanya? Ya suka bikin-bikin syair, cari inspirasi lah. Wah ini butuh inspirasi nih, buntu nih pikiran, ke sungai, ke danau, ke gunung, daki-daki gunung kayak gitu tuh. Syu'ara itu. Ke lembah-lembah, wa annahum yaquluna, ini loh ya masalahnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'al. Para penyair itu banyak nulis doang tapi nggak mau mengamalkan isinya. Gitu. Kecuali apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ada ternyata penyair yang baik, yang dia itu beriman, mengamalkan apa yang dia tulis. Ya, seperti Hamzah atau Ja'far ya. Seorang sahabat yang beliau mati syahid, sudah siap meninggal lalu bersyair. Nah itu namanya amilus sholihat. Syairnya ya habbadzal jannatu waqtirabuha thayyibatun wa baridun syarabuh. Ya habbadzal jannatu waqtirabuha. Alangkah terpujinya surga itu dan dekatnya aku dengan surga. Padahal dia udah mau meninggal itu, bisa bikin syair loh. Keren orang Arab itu memang. Thayyibatun wa baridun syarabuh. Betapa enaknya, betapa dinginnya minuman di sana. Jadi dia itu bikin syair yang runtut dan bagus, sampai sekarang tertulis gitu. Nah itu yaquluna ini amanu wa amilus sholihat, itu boleh antum bikin kayak gitu tapi diamalkan gitu. Seperti tadi Ja'far atau Hamzah, saya lupa yang berkata tadi. Nah inilah ya, sifatnya harus sama. Para penyair Arab tuh gitu, yaquluna ma la yaf'alun. Wal khawas dan kekhususan ma fi hadzal kitab, yang di dalam Al-Qur'an. Jadi sifatnya dan spesialisasinya ya, kekhususan yang ada di kitab ini. Maksudnya itu tulisannya itu sesuai realita gitu. Tidak hanya khayalan. Ketika bicara hujan ya beneran gitu loh. Bicara tanaman ya beneran. Ya, kita sampai sini mungkin syurutul mu'jizat. Syarat mu'jizat itu ada 3 ya. Wa syurutul mu'jizati wa tahaqquqiha fil Qur'anil Karim. Syarat mu'jizat dan realisasi terhadap mu'jizat itu di Al-Qur'an. Yustaratu li tahqiqil i'jazi thalathatu syurutin. Jadi disyaratkan agar bisa terrealisasi mukjizat itu harus ada 3 syarat. Syarat pertama, wujudut tahaddi, adanya tantangan. Ya, harus ada tantangan. Berani nantang, enggak. Kalau enggak berani nantang berarti bukan mukjizat. Nabi Musa nantang Fir'aun, ya kan? Berani. Oh, berarti ini mukjizat. Kalau cuma klaim doang, ayo kita ketemuan di sini, ternyata kabur, lari, nah ini bukan mukjizat. Mukjizat, bisa ndak Fir'aun menghidupkan orang dan mematikan? Waktu itu Fir'aun kan ditanya, bisa ndak jawaban Fir'aun? Bisa. Gimana cara dia? Ya, ada 2 orang. Yang satu dia bunuh, yang satu dibiarkan. Nih, aku bisa membunuh dan membuat dia hidup. Gitu. Jadi dia cuman bermain retorika doang. Nggak bisa sebenarnya dia ngidupin. Suruh membalik dari matahari dari barat ke timur, timur ke barat, jadi bolak-balik lah. Ternyata Firaun malah, wah awas gue. Wah, ujung-ujungnya apa? Penguasa yang zalim itu nggak bisa diajak dialog. Dia langsung pakai senjata. Penguasa zalim itu Firaun maksudnya ya. Penguasa zalim semacam Firaun, ditambahi semacam Firaun ini tidak mau pakai logika. Kenapa ada syariat jihad fisabilillah di zaman Nabi Muhammad? Karena ada raja-raja yang tidak mau damai. Seandainya semua orang mau diajak damai, nggak perlu ada jihad fisabilillah.
Gitu, enggak perlu. Masalahnya Allah tahu, ya kan? Allah itu tahu masa depan itu loh. Orang-orang kayak gitu, solusinya cuman qital. Kayak Israel itu cuman qital solusinya. Nah, makanya ada syariat jihad. Karena mereka nggak mau selalu melanggar perjanjian. Tiba-tiba nyaplok tanahnya hilang itu Palestina. Ya, itu. Jadi waqad tahaddal Qur'anul Karimul Araba. Al-Qur'anul Karim telah menantang orang Arab. Ya, balil insa, bahkan manusia semuanya ditantang sama Quran. Wal jinna, jin juga ditantang. Fi thalathati mawadhi'a, di 3 tempat nanti di Quran ya. Nazkuruha fil faqratit taliyah. Akan kita sebutkan di paragraf berikutnya. Alias nanti halaman berikutnya. Nanti ya. Yang kedua, syaratnya mukjizat yang kedua, ayyakuna hunaka dafi'un lil mutahadda. Jadi adanya dorongan bagi pihak yang ditantang, gitu ya. Harus ada dorongan dari pihak yang ditantang, ayak balat tahaddi, untuk menerima tantangan. Pihak yang ditantang sama Quran itu haruslah dia punya semangat dan dorongan untuk menerima tantangan. Oke, siap, gitu loh. Kayak Fir'aun itu kan, oh siap, aku akan menghadapimu. Ternyata kan tantangan itu. Nabi Musa mengajak Fir'aun janjian, ayo di mana kita duel tongkat sama tongkat, penyihir dia. Akhirnya apa? Qala imma an tulqiya wa imma an nahnul mulqin. Gimana? Siapa duluan yang lempar tongkat? Kata Nabi Musa, bal alqu. Ya, kalian duluan, silakan. Strategi Nabi Musa ya. Jadi kita kalau tantangan gitu biar dia duluan aja. Nah, coba dulu kamu. Saya kalau zaman santri waktu bela diri, kalau ngadepi lawan itu saya jarang nyerang duluan. Saya tunggu dulu dia nyerang supaya saya tahu gimana saya harus nangkis setelah dia mukul, nanti saya serang, nangkis, gol gitu. Kalau sudah kalau kita yang kepukul nggak bisa nangkis, baru kita pukul terus aja. Dia. Intinya apa? Nabi Musa mempersilahkan musuhnya untuk duluan. Nah ini berarti ada timbal balik. Jangan sampai ada, ayo kita tantangan. Gak mau jelek. Berarti ini bukan mukjizat. Musuhnya nggak nganggep. Itu ya, ada dorongan dari pihak lawan untuk menerima tantangan. Titik 2, waqad kana 'indal Arab, dahulu orang Arab itu terjadinya itu aktsaru min dafi'in. Bahkan yang di Arab itu pernah terjadi lebih dari satu dorongan. Banyak dorongan usaha mereka untuk apa? Liqabulit tahaddi. Orang Arab tuh ingin sekali menantang, ingin menghadapi mukjizat ini. Tapi mereka selalu kalah gitu loh. Pengen bikin surat kayak Al-Fil, malah apa? Al-Fil udhunuhu kabir, zailuhu tawil, anfuhu tawil, gitu ya. Jadi itu kan anak TK itu ayat kayak gitu. Nah itu. Jadi mereka udah berusaha. Faqad jaa bima yubtilu dinahum. Padahal mukjizat ini sudah membatalkan ajaran jahiliyah, dinahum. Agama orang jahiliyah ini sudah kena serangan dari mukjizat Al-Qur'an. Wa yusaffihu uqulahum, dan mukjizat ini sudah merendahkan akal mereka, membodoh-bodohin akal-akal orang kafir ini. Wa yughayyiru majra hayatihim, bahkan mukjizat ini sudah merubah jalan hidup mereka. Jadi tujuan Al-Qur'an ini minhajul hayah, kata Sayyid Qutb dalam kitab Ma'alim fit Thariq. Quran ini mukjizat dari segi apa? Merubah cara hidup manusia supaya lebih baik dari nafsu. Kalau kita berhasil berarti kita dipilih oleh Allah untuk menjalankan mukjizat ini. Gitu. Bahkan mukjizat ini telah merubah hidup mereka. Tapi apa yang terjadi? Tadi apa? Adanya dorongan ya untuk menghadapi. Meskipun mereka berusaha, tapi apa? Falam yastajibu. Mereka tak mampu melayani. Lo jual, gue rugi akhirnya. Kalau mereka nggak bisa, aku
gue borong, lo jual gue borong, kan gitu harusnya. Mereka enggak, lo jual gue rugi semuanya, hancur gue. Itulah cara orang kafir menghadapi itu enggak mancur. Falam yastajibu litahaddi raghma dzalik. Meskipun mereka sudah hancur, agamanya berubah, akal mereka terendahkan, kehidupan mereka berubah dari hawa nafsu menjadi baik, itu lam yastajibu, mereka tak mampu untuk menjawab tantangan tersebut. Nah itu jadi syarat mukjizat apa? Dia harus dihadapi oleh si yang ditantang, tapi yang ditantang tadi nggak sanggup. Adanya dorongan untuk melawan tapi nggak sanggup, ini berarti mukjizat. Kalau itu ajaib tapi nggak ada yang ngelawan, ya itu namanya bukan mukjizat, biasa aja kan berarti. Terakhir, alla yujada mani'un min qabulit tahaddi, tak ada penghalang dari menerima tantangan, ya. Tak ada satu penghalang pun untuk menerima tantangan. Walaisa 'indal arabi ayyumani, pada orang Arab jahiliyah waktu itu tak ada satupun penghalang untuk menerima tantangan Quran. Maksudnya penghalang apa? Contohnya gini, Nabi Musa tuh, ya tongkatnya bisa jadi ular, yang dihadapi apa? Anak TK, nggak bisa apa-apa. Ya itu bukan mukjizat. Ya penghalangnya apa? Anaknya belum dewasa, anaknya nggak mudeng, ini apa? Ya. Nah ini kalau orang Arab itu tidak ahli syair, orang Arab itu bodoh-bodoh, maka Al-Quran ini sudah terhalangi, bukan mukjizat. Itu maksudnya penghalang itu apa? Ternyata orang Arab bukan orang bodoh. Jadi ini nggak ada penghalang, nggak ada alasan bagi orang Arab untuk tidak menerima Al-Quran ini. Khasatan fi majalil balaghah, khususnya di seputar ilmu balaghah. Ya, contohnya Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ya. Allah yang mematikan kalian di malam hari dan Allah mengetahui luka kalian di siang hari. Itu kan bahasanya balaghah ya, indah ya. Maksudnya apa itu? Mewafatkan di malam hari, kalian tidur. Kalian terluka di siang hari, kalian bekerja. Bahasanya kan mewafatkan, emang kita mati tiap malam kan? Enggak, kita tidur. Nah, gitu. Ini balaghahnya udah jelas masuk ini. Ya, Allah berfirman tadi, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum. Faqad kanu ahlal balaghah. Orang Arab ini ahli balaghah. Makanya ayatnya ya indah-indah begitu, terutama ayat Makkiyah. Kalau ayat Madaniyah udah nggak banyak basa-basi, langsung aja halal haram, potong tangannya, begitu. Ya, wasariqu wasariqatu faqta'u. Terus apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Walladzina yarmunal muhsanat apa? Al-mu'minat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu samanina, jilduhum samanina jalda. Nuduh orang zina, ya, banyak tuh orang warga-warga yang suka itu selingkuh, nuduh gitu. Itu 80 kali dera loh. 80 kali lebih ngeri daripada peminum khamr, cuma 40. Artinya lisan ini lebih berbahaya daripada tadi. Makanya Nabi bersabda, halil mu'minu yakdzib. Lah, kata Nabi apa? Mukmin itu nggak pernah bohong, lisan. Al-balaghah wa mulukil bayan, mereka adalah rajanya bayan, penjelasan, wa syi'r dan syair. Fahadhi syurutu thalatha qad tawafarat fi tahaddil Quran. 3 syarat ini sudah terpenuhi untuk tantangan Al-Quran terhadap orang Arab. Walam ya'ti ahadun bimithli, dan tak seorang pun bisa membuat bimithli seperti Quran ila asrina hadza, sampai zaman ini. Wala ya'ti bimithli ahadun, dan tak akan pernah ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran itu seorang pun. Kama akhbarallahu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar perkataannya
dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih benar? Qila, yaitu apa yang diucapkannya. Qaulun itu masdar. Kalau qilun itu ism. Ya, ism bimakna maf'ul. Ism seperti ismul maf'ul. Jadi wafad, Allah berfirman gini. Wafadinahu bi dzibhin azim. Dzibhin itu bimakna ma yuzbahu. Dikasrain. Kalau dzabhun bimakna penyembelihan, masdar. Dzibhun ism bimakna maf'ul. Sama, qaulun masdar, perkataan, perbuatan, perkataan. Kalau qilun, ya, qilun artinya apa? Yaitu alladzi yuqalu. Al-kalam al-qaulul ladzi yuqalu. Jadi yang dikatakan, gitu ya. Qilun itu ism untuk menunjukkan maf'ul. Seperti firman Allah, ada dzabhun, ada dzibhun. Dzibhun artinya ma yuzbahu, dzabhun artinya adzabhu. Qaulun qilun ma yuqalu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, ada 3 syarat mukjizat ini, ya. Jadi nanti akan kita sebutkan. Jadi kalau ada orang anak muda hari ini sok-sok ngaku ahli tafsir, ya, padahal ahli tafsir itu ada syaratnya dan dia tidak terpenuhi, minimal di bahasa Arab dia tidak terpenuhi. Ditanya, Mbak, kamu juga guru? Saya guru bahasa Arab, balaghah, nahwu, sharaf. Keren banget kayaknya. Tapi pengen ketemu nih orang nih. Kayaknya perlu coba, perlu kita tanya tuh. Seberapa dalam ilmu bahasa Arabnya? Jangan-jangan baca Arab gundul aja dia masih gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang mencoba untuk mengaburkan isi Al-Quran, dia pasti tidak ilmiah, pasti bisa dibantah, gitu ya. Ujung-ujungnya senjata dia ini kan kita pakai ilmu hermeneutika, ya, ilmu hermeneutika baru ada di atas 1000 Masehi. Padahal ilmu Quran ini datanya untuk apa namanya rumus-rumusnya sudah ada sebelum Masehi. Sudah ada sebelum Masehi, kan syair Arab jahili dalilnya. Ya sejak zaman dahulu lah sudah ada. Gitu. Ya. Dalil penguatnya malah 300 Masehi. Begitu, bukan tahun 1000. Hermeneutika baru ada 1000 sekian. Artinya dia tidak ilmiah, masih lebih tua literasi Quran. Nah, bahkan kita bisa sebutkan itu. Siapa yang ngomong, dalilnya apa. Itulah fungsinya kita mendalami bahasa Arab sebenarnya untuk melindungi ini dari orientalis. Orang yang sok-sok keren gitu ya, modal hafalan Quran. Ya, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.